Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan aku Liana di channel alur cerita film yaitu Popcorn Movie. Apa kabar nih para rebahan sejati hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Gimana hari-hari kalian? Masih sepi kah? Tapi tenang aja, aku akan setia nemani rebahan kalian kali ini. Nah, di video kali ini aku akan membahas alur cerita dari film bergenre adventure survival yang dirilis tahun 2018 lalu, yang disutradarai oleh Albert Hughes dan dibintangi oleh Cody Smith dan Johannes Haukur. Apakah kalian kenal? Ya, sama, aku juga enggak. Film ini bercerita di mana 20.000 tahun yang lalu di akhir zaman es, ada seorang remaja yang gagal melakukan perburuan pertamanya. Ia yang dianggap telah mati ditinggalkan kelompoknya dan harus bertahan hidup sendirian di padang gurun. Dan remaja itu lalu berusaha menjinakkan seekor serigala yang tertinggal dari kawanannya. Apakah mereka akan berhasil pulang? Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya. Markicus. Film diawali dengan memperlihatkan sekitar 20.000 tahun yang lalu, terlihat sekelompok suku pedalaman yang berbaju cawigwik sedang memburu puluhan bison. Mengendap-endap sambil rebahan lalu berteriak menandakan perburuan pun dimulai. Mereka pun mengepung kawanan bison tersebut. Bison yang panik ketakutan kocar-kacir berlari tanpa arah tujuan. Kayak hubungan kita tanpa tujuan. Tidak sedikit bison yang masuk ke dalam jurang. Tetapi terlihat satu bison jantan mencoba menyerang salah satu dari pemburu tersebut. Bison itu menyerang seorang anak laki-laki yang bernama Keda. Ia pun diseret seekor bison sampai ia masuk ke dalam jurang. Kepala suku yang mengetahuinya pun langsung mencoba menyerang bison tersebut dengan melemparkan tombak handmade-nya. Tetapi hal itu tidak membuat bison tersebut tumbang. Pada akhirnya, Keda tetap dijatuhkan ke dalam jurang. Scene pun berpindah 1 minggu sebelumnya. Seorang kepala suku yang bernama Tau sedang menyeleksi anak-anak muda yang akan dibawa berburu. Mereka pun melaksanakan UAS atau ujian dengan diperintahkan untuk membuat pisau tombak dari batu yang dipahat. Akhirnya ujian pun selesai. Ternyata yang lolos UAS hanya 2 orang saja. Dan Keda adalah salah satu orang yang lolos tersebut. Mereka yang lolos akan diospek dengan dipukuli untuk bertujuan supaya fisik mereka menjadi kuat dan tangguh. Kuat enggak, bonyok iya. Dan ternyata Keda adalah anak dari kepala suku tersebut. Terlihat ayahnya yang sangat bangga dan menyayangi Keda. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka semua sedang mengadakan ritual untuk berburu besok pagi. Mereka pun sedikit bersenang-senang ria. Hingga paginya, terlihat pasukan pemburu yang sedang pamitan dengan keluarganya masing-masing. Karena belum tentu mereka akan kembali dengan keadaan selamat. Begitupun Keda yang terlihat berpamitan dengan ibu yang sangat menyayanginya. Dan kini mereka mulai pergi untuk berburu. Sehari berjalan membuat mereka kecapean. Di saat malam tiba, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di tengah padang rumput. Di tengah perbincangan, Tau meminta kepada Keda untuk belajar menyalakan api dengan sebatang kayu. Karena dulu mah belum ada korek api guys. Namun Keda tidak bisa menyalakan apinya dan menyerah begitu saja. Tetapi ayahnya memberi wejangan atau patuah untuk bisa bertahan hidup di alam liar, kita tidak boleh gampang menyerah. Di pagi harinya, ketika mereka melanjutkan perjalanan, mereka bertemu dengan kelompok suku lain yang sedang berburu juga. Mereka pun menghampiri suku tersebut dan terlihat Tau seakan-akan marah. Tetapi ternyata Tau dengan kepala suku tersebut berteman baik dan pada akhirnya mereka akan berkolaborasi untuk mendapatkan buruannya.
Di suatu ketika kelompok itu berhasil menangkap seekor babi hutan. Tao menyuruh Keda untuk membunuhnya. Akan tetapi sifat Keda yang masih bocil dan tidak tegaan membuat ia tidak berani membunuh babi itu. Ayahnya pun kecewa sambil berkata, "Hidup adalah untuk orang yang kuat, nak." Dan Tao pun langsung mengeksekusi babi tersebut. Di saat malam tiba lagi, mereka pun beristirahat kembali sambil menyantap buruannya. Tetapi mereka mendeteksi adanya bahaya. Mereka pun langsung waspada dan berdiri seketika. Dan tiba-tiba seekor kucing gede menyerang satu anggota mereka. Mereka pun kaget, terutama Keda yang baru pertama melihat situasi ini. Di pagi harinya, mereka pun melakukan upacara pemakaman gaib. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan malam pun kembali poek. Mereka beristirahat kembali di sebuah goa yang berada di tebing bebatuan. Terlihat Tao sedang memberitahu anaknya bahwa di sana terdapat sekawanan serigala yang dipimpin oleh seekor serigala yang bernama Alpa. Alpa adalah pemimpin yang selalu akan menjaga kawanannya dari bahaya. Sudah dipastikan, si Alpa ini adalah serigala terkuat di kelompoknya. Setelah itu, ayah Keda juga memberitahu cara membaca tatanan bintang yang bisa dijadikan peta atau petunjuk arah ketika kebingungan menentukan jalan pulang. Di hari berikutnya, Tao menemukan kotoran bison yang masih anget-anget gitu, yang menandakan sekawanan bison sudah berada tidak jauh dari mereka. Semua pasukan pun mulai bersiap, lalu mengoleskan letak atau tanah basah ke wajah mereka untuk berkamuflase dari sekawanan bison. Mereka pun ke korondangan merayap dengan perlahan dan dengan ditandai teriakan Tao. Mereka serempak mengejar dan mengepung sekawanan bison. Dan scene ini adalah scene yang diperlihatkan di awal film tadi. Keda yang sudah terjatuh dari atas tebing nyangkut di sebuah batu. Namun tangannya sudah tidak kuat menahan beban hidup. Beban tubuh maksudnya. Keda pun jatuh di antara bebatuan tebing sampai tak sadarkan diri. Ayahnya yang melihat Keda jatuh tak kuasa menahan tangis. Tetapi anggota yang lainnya menguatkan Tao. Tao pun menunggu sampai malam tiba. Ia terus-menerus memanggil anaknya dan berharap ia tersadar. Tetapi temannya berkata bahwa mereka harus segera pulang sebelum terlambat, karena tidak lama lagi akan masuk musim dingin. Di pagi harinya mereka melakukan upacara kematian Keda dan mereka pun pulang dengan sangat berat hati. Di saat hari menjelang sore, burung julang atau burung pemakan bangkai menghampiri Keda, lalu mencocol mulut yang membuat Keda tersadar dari pingsannya. Tetapi tidak ada jawaban. Dia pun memutuskan untuk menuruni tebing, tapi sayangnya ia malah terpeleset dan tergelantung di sana. Dia tidak bisa turun dan tidak bisa naik. Tak lama kemudian langit pun gelap dan hujan pun turun dengan derasnya, membuat lembah di bawahnya berubah menjadi sungai mengalir. Keda yang berjam-jam bergelantungan seperti beruk pun melepaskan pegangannya dan terjun bebas ke aliran sungai dadakan. Keda pun kembali tak sadarkan diri. Ketika ia tersadar kembali, ia merasa kehausan. Ia pun langsung meminum air yang ada di dekatnya, yang lumayan seperti kopi susu sih. Dengan kejadian itu kaki Keda terkilir parah. Ia pun mencoba mengobati kakinya seorang diri. Setelah kakinya agak baikan, ia pun kembali ke tempat mereka berburu. Tetapi Keda tidak menemukan siapapun di sana. Sepi sekali. Ia pun melihat tumpukan batu dan Keda pun menyadari bahwa kelompoknya sudah menganggap ia mati. Di hari berikutnya ia mencoba bertahan hidup. Salah satunya dengan memakan cacing kalung yang ia cari di tanah. Tetapi tidak lama kemudian datang sekawanan serigala berburu domba yang akan menyerang dirinya. Keda pun lari seedan-edannya lalu naik ke atas pohon kering. Tetapi kakinya tergigit oleh seekor serigala. Untung saja Keda berhasil menusuk serigala tersebut dengan pisau handmade-nya.
Serigala pun tumbang dan Keda bertahan di atas pohon semalaman. Di keesokan harinya, Keda memberanikan diri untuk turun dari atas pohon dan menghampiri serigala yang terluka. Ia berniat untuk membunuhnya. Akan tetapi, dengan sifat baiknya, ia tidak sanggup untuk membunuh serigala tersebut. Keda pun malah memilih untuk membawa serigala tersebut dan mencoba mengobati lukanya. Ketika sedang beristirahat di sebuah goa, sekawanan Hena terlihat akan mendekati mereka, dan Keda pun terpaksa pergi dari tempat tersebut. Dia memiliki goa kecil untuk beristirahat. Ia pun berusaha menyalakan api dengan sebatang kayu yang diajarkan ayahnya dulu. Tetapi, api pun tak kunjung menyala. Di pagi harinya, Keda mencoba untuk mengobati kakinya. Dan terlihat juga serigala sedang membuka ikatan mulutnya dan berhasil terlepas. Keda pun membagi minumannya kepada serigala tersebut. Kini, Keda telah mempunyai keberanian dan mencoba berburu seekor kelinci. Di malam harinya, Keda pun bisa menyalakan api dan mulai memasak kelinci buruannya. Serigala pun merengek meminta bagiannya. Meskipun Keda belum memaafkan serigala tersebut, ia pun akhirnya membagi makanannya. Keda pun mencoba membaca susunan bintang untuk mengetahui arah pulang, seperti yang pernah diajarkan ayahnya dulu. Musim salju pun akan segera datang. Keda pun pesimis ia akan pulang dengan keadaan selamat. Di pagi harinya, Keda bersiap untuk melakukan perjalanan pulang dan mengucapkan kata-kata perpisahan kepada serigala. Tetapi serigala itu tidak mau pergi dan malah terus mengikutinya. Berkali-kali Keda mengusirnya, tetapi serigala itu tetap mengikutinya. Pada akhirnya, Keda pun menerima serigala tersebut dan berjalan bersamaan untuk pulang. Di tengah perjalanan, Keda menemukan babi hutan yang tengah mojok di balik bukit. Serigala pun mengejar babi tersebut. Mereka pun berhasil menangkap babi hutan untuk dijadikan babi guling mereka. Karena hari mulai gelap, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di tengah hutan dan menyalakan api unggun mini. Hari demi hari mereka lalui bersama. Mereka pun sudah semakin dekat. Mereka sering melakukan perburuan bersama. Kini Keda dan serigala sudah menjadi sahabat. Terbukti saat Keda sedang tertidur, diam-diam serigala itu mendekati dan tidur di samping Keda. Dan hari-hari pun mereka lalui bersama. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Dan di saat itulah Keda mulai memanggil serigala itu dengan sebutan Alpa. Musim salju pun telah tiba. Lagi-lagi mereka berburu bersama untuk mendapatkan makanan. Hingga pada suatu malam mereka didatangi gerombolan serigala yang sepertinya keluarga Alpa. Lalu Alpa menghampiri serigala tersebut yang sepertinya memberitahu bahwa Keda tidak membahayakan kelompoknya. Keda yang melihatnya dengan berat hati menyuruh Alpa kembali ke kawanannya. Dan setelah Alpa pergi, Keda pun melanjutkan perjalanannya seorang diri. Setiap malam Keda merasakan kedinginan, hingga ia bermimpi ibunya berteriak-teriak ketika sang ayah memberitahu bahwa Keda sudah meninggal. Hari-hari pun ia lewati dengan berat. Ya, seberat beban kehidupan lah. Badai salju pun datang melanda tempat yang dilewati Keda. Dan Keda pun melihat Alpa sedang berburu dengan kawanannya. Ia pun mencoba menghampiri Alpa dengan berlari. Tetapi ia menginjak es yang di bawahnya sungai. Ia pun akhirnya tercebur ke dalamnya dan tenggelam. Alpa yang melihat Keda tenggelam langsung menolongnya dan di saat itulah Alpa tidak akan meninggalkan Keda lagi. Dengan kejadian itu, Keda sangat kedinginan dan ia mencoba menyalakan api agar tidak terkena hipotermia. Setelah badai berlalu, Keda pun melanjutkan perjalanannya yang ditemani oleh Alpa. Di tengah perjalanan, ia sangat senang karena menemukan sesaungan atau tenda yang di sampingnya terlihat ada seseorang. Tetapi kebahagiaan Keda pun pupus ketika ia mengetahui orang itu telah meninggal dan membeku. Lalu,
Keda mencoba masuk ke dalam tenda tersebut dan mengobrak-abrik mencari sesuatu yang bisa dimakan. Tetapi hasilnya nihil. Karena hal itu Keda pun frustasi. Tetapi ia tak putus harapan. Ia akan melanjutkan perjalanannya dan mengambil panah dari mayat tersebut. Badai salju pun kembali menerjang, membuat perjalanan mereka semakin berat. Dalam terjangan badai salju, terlihat mereka sedang dikejar sekawanan hena. Mereka pun ngabrit sebisa mereka. Untung saja mereka lolos dengan bersembunyi di dalam goa. Tetapi ancaman belum berakhir. Ancaman satu hilang. Ada lagi ancaman yang datang. Di dalam goa mereka didatangi seekor kucing besar. Di saat harimau itu akan menyerang Keda, Alpha langsung papukat melawan harimau tersebut. Keda pun mencoba membantu Alpha dengan memanah harimau tersebut. Karena ia pemain FF aktif, panahnya pun tepat sasaran dan harimau pun mati di panahnya. Akan tetapi, akibat kejadian itu Alpha mengalami luka di kakinya yang membuat Alpha susah untuk berjalan. Di dalam goa, Keda mengobati Alpha dan mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan dan menemaninya selama ini. Alpha sudah dianggap sebagai bagian dari sukunya. Di keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanannya. Dan di sana, Keda menemukan tumpukan batu yang ia lihat saat bersama sukunya waktu berangkat berburu. Keda yang semakin melemah membuat dia batuk-batuk darah. Tapi bukan gejala COVID ya. Kini giliran Alpha yang terjatuh karena kelelahan. Keda yang tak ingin kehilangan sahabatnya itu memohon kepadanya untuk tetap kuat. Yang kuat ya Gok, kita akan selamat. Ya gitulah kira-kira. Keda pun tidur sejenak, ia kembali bermimpi orang tuanya. Dan setelah beberapa hari melakukan perjalanan, akhirnya Keda berhasil sampai ke desa bersama Alpha yang digendongnya. Ayah dan ibunya yang melihat Keda berhasil pulang pun langsung menghampiri dan memeluknya. Mereka dibawa ke dalam gubuk dan langsung diobati oleh Mak Bidan yang ada di sana. Di saat Alpha diperiksa, ternyata dia sedang hamil dan akan segera beranak. Dan benar saja, Alpha melahirkan beberapa ekor serigala junior. Sejak saat itulah manusia dan serigala jadi berteman dan hidup berdampingan. Dan film pun berakhir. Nah, itulah alur cerita dari film Alpha yang membuat kita seakan-akan ikut berpetualang di dalamnya. Film ini mendapatkan rating versi IMDb sebesar 6,7. Tetapi, Popcorn Movie akan memberi nilai sebesar 7,5. Karena filmnya begitu natural dan bisa membuat penonton merasakan kepedihan yang dialami tokoh utama. Pelajaran yang bisa kita ambil salah satunya adalah, hidup ini berat ya. Memang berat, maka dari itu teruslah berjuang dan jangan pantang menyerah. Dan ketika kita bekerja keras, maka keberhasilan pun akan kita dapatkan. Nah guys, sekian video kali ini. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.